dalamku. Tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan Tuhan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saudaraku, sama-sama kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuat Tuhan, buat kami kuat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kekuatan-Mu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Terima kasih Tuhan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri
Tingginya badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Ya Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini firman-Mu akan ditaburkan. Berbicaralah kepada hamba-Mu, urapi hamba, dan juga kepada setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Samuel, ya. 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-51. Tetapi kita akan baca ayat yang ketiga, ya. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara, firman Tuhan saat ini saya beri tema Tuhan perisaiku. Tuhan perisaiku. Berbicara tentang perisai, saudara, tentu ini sangat lekat dengan prajurit-prajurit yang hendak berperang, ya. Karena yang namanya perisai, setiap prajurit tentu harus memiliki perisai sebagai pelindung. Nah, fungsi dari perisai itu sebagai pelindung untuk melindungi prajurit yang turun di medan pertempuran. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita, di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ketiga ini, kalau kita membaca secara lengkap dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-51, saudara, di dalamnya diceritakan tentang nyanyian syukur Daud atas serangan-serangan yang dilancarkan oleh musuh-musuhnya untuk menjatuhkan Daud, untuk menjatuhkan kehidupannya, untuk menjatuhkan dia dalam segala keadaan. Tetapi saudara, di dalam pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-51, di sini Daud ingin menunjukkan kepada saya dan saudara dan mau memberitahukan kepada kita semua yang ada pada saat ini, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai perisainya, maka segala rintangan, segala tantangan yang dihadapi bisa dilewati oleh Daud dengan aman. Bukan berarti Daud tidak mengalami kesulitan, bukan saudara. Daud mengalami kesulitan demi kesulitan. Tetapi ketika Daud berjalan bersama Tuhan, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, sebagai perisainya, sebagai tanduk keselamatan, sebagai kota bentengnya, Daud dapat memenangkan setiap
pertandingan, setiap peperangan dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa Raja Daud mau memuliakan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhanlah gunung batunya, Tuhanlah tempat perlindungannya, Tuhanlah perisainya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, saudara, kata perisai ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kata perisai ini merupakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri untuk menangkis senjata ya yang ditujukan kepada seorang prajurit. Ya. Dan dalam perjalanan kehidupan Daud juga memakai ya alat perisai itu saat dia berperang ya dalam perang-perang lainnya. Saya tidak sedang membahas peperangan Daud dengan Goliat, tidak saudara. Sebab kalau kita membahas peperangan Daud yang melibatkan orang Israel yaitu Daud dan Goliat, tentu kasusnya lain ya. Dalam kondisi yang lain, dalam cerita yang lain. Sebab apa? Sebab Daud memakai alat-alat yang sangat sederhana untuk mengalahkan Goliat. Tetapi dengan alat yang sederhana dan Daud mengalahkan Goliat. Bukan alat yang sederhana itu yang mengalahkan Goliat, tetapi bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan. Bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perisai, ya, tentu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau saya alegorikan kepada kehidupan kita, tentu kita juga mungkin memiliki perisai-perisai di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin perisai-perisai itulah yang kita pakai untuk melewati kehidupan kita setiap hari. Sebagai pelindung diri, kalau seorang keluarga, seorang kepala keluarga, tentu salah satu pelindung keluarganya untuk tidak kelaparan adalah bekerja, ya kan? Perisainya pekerjaan itu sendiri. Tetapi saudara, dalam kenyataannya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang menempatkan hal-hal di dalam hidupnya sebagai perisai yang utama, sehingga mengesampingkan perisai yang sesungguhnya, yaitu Allah sendiri. Berbicara tentang perisai, tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan selalu berusaha memprotek diri kita dengan segala perisai-perisai yang membuat kita tentunya menjadi aman. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala perisai-perisai yang ada itu, kalau kita mengandalkan semuanya itu tanpa menjadikan Tuhan sebagai sumber utama atau sebagai perisai kita yang utama, cepat atau lambat semuanya bisa hilang. Lantas kalau sudah seperti ini saudara, mau buat seperti apa lagi saudara? Secara manusia, pelindung diri mereka hilang. Secara daging, secara manusia, apa yang diandalkan itu justru tidak dapat menolong. Tetapi saudara, bukankah kita yang ada pada saat ini masih bisa bernafas? Bukankah kita yang ada pada saat ini masih bisa makan? Bukankah itu bukti bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita? Kalau sudah seperti ini saudara, Tuhan ingin kita menjadikan Tuhan sebagai perisai kita yang sesungguhnya.
Mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, saudara? Mengapa Tuhan tidak mau ada perisai-perisai lain di dalam kehidupan kita? Semuanya memang harus kita miliki, saudara. Pekerjaan harus, benar itu kita harus miliki. Sebab kalau tidak bekerja, bagaimana mungkin saudara bisa menghidupi keluarga saudara? Saudara bisa bayar rekening listrik dan lain sebagainya. Tetapi saudara, dalam semuanya itu Tuhan mau, Tuhan yang dijadikan perisai. Tuhan yang dijadikan sebagai pelindung. Bukan yang lain. Kenapa Tuhan yang harus dijadikan pelindung? Di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8, Mazmur 19 ayat yang ke-8 dikatakan begini saudara. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Artinya ketika saya dan saudara menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, maka perlindungan Allah itu pasti sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau perlindungan Allah itu sempurna, saudara, itu berarti Tuhan akan melindungi seluruh kehidupan saudara. Tidak terkecuali. Anak cucu kita pun Tuhan lindungi. Saudara sendiri pun dilindungi oleh Tuhan. Pekerjaan saudara pun Tuhan proteksi. Kalau Tuhan yang dijadikan sebagai perisai. Jelas di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8 ini, Tuhan katakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Artinya kalau firman Tuhan adalah sempurna, berarti firman Tuhan yaitu Tuhan itu sendiri perlindungannya juga sempurna. Manusia bisa memberikan perlindungan, tetapi tetap saja pasti ada celah. Pasti ada cacat. Sebab firman Tuhan katakan bahwa perlindungannya sempurna. Kalau saya dan saudara menjadikan Tuhan sebagai perisainya, sebagai perisai yang luar biasa, kita harus menyadari juga bahwa anugerahnya pasti melimpah di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan pasti melimpah dalam hidup saya dan saudara. Mazmur 145 ayat yang ke-8. Mari kita membaca Mazmur 145 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang. Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, maka firman Tuhan katakan anugerahnya melimpah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab dialah yang memberkati orang benar. Saudara, perhatikan kata benar di sini. Ini yang harus kita lakukan. Sebab tidak mudah menjadi orang benar. Tidak mudah kita menjadi orang benar di mata Tuhan. Sebab kita bisa benar di mata manusia, tapi belum tentu kita benar di mata Tuhan. Tapi kalau saudara salah di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan saudara salah. Menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan perlu usaha, perlu kerja keras.
Ketika kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, firman Allah katakan anugerahnya melimpah dalam hidup kita. Tuhan yang memberkati kita. Saudara bisa bekerja karena Tuhan memberkati saudara. Saudara bisa makan karena Tuhan memberkati saudara. Kita bisa beribadah memuji Tuhan karena Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan anugerahnya yang tidak terbatas. Kita kembali kepada bacaan kita di dalam 2 Samuel pasal 22. Ya, 2 Samuel pasal 22. Saya membacakan kepada saudara di dalam ayat yang pertama. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ayat ini berkata, Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkraman semua musuhnya. Kenapa? Untuk itulah Daud menjadikan Tuhan sebagai perisainya. Firman Allah katakan di dalam 2 Samuel pasal 22 ini, begitu jelas ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai perisainya, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai kota bentengnya, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat pelariannya, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya, Daud berkata, Tuhan menolong dia, melepaskan dia dari semua musuh-musuhnya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, saudara, di situ kesetiaan Tuhan dapat diandalkan. Firman Allah berkata, orang yang baik banyak. Orang yang baik hati banyak. Tetapi orang yang setia, siapa mendapatkannya? Itu manusia. Tetapi beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan setia, Dia akan setia sampai selama-lamanya kepada kita. Yang sering tidak setia bukankah kita, saudara? Benar, saudara? Yang sering tidak setia justru kita. Mazmur 91 ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat yang keempat berkata begini. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Luar biasa. Kesetiaan Tuhan tidak perlu saudara ragukan. Kalau masih ada yang meragukan kesetiaan Tuhan pada saat ini, berarti ada yang tidak baik di dalam hidup kita. Kalau sampai kita meragukan kesetiaan Tuhan, coba kita ingat-ingat kembali perjalanan kehidupan kita selama ini. Coba diingat kembali. Bukankah Tuhan begitu setia dalam kehidupan saya dan saudara? Bukankah keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, Tuhan tetap lindungi? Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang pada akhirnya mengambil satu tindakan untuk meninggalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena seiring dengan berjalannya waktu, mereka tidak mampu atau mereka tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai perisai mereka. Mereka banyak meninggalkan Tuhan ketika mengalami masalah di dalam kehidupan mereka. Yang ada mereka
bukan semakin dekat kepada Tuhan, tapi justru semakin jauh kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu bukan petugas keamanan di mana kalau kita ada masalah perampokan baru kita datang, bukan seperti itu, saudara. Bukan. Tapi Tuhan mau kita benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mau kita seperti itu. Saya ingatkan kembali kepada saudara, setiap hari bangun mezbah doa dengan Tuhan. Terserah saudara mau ngambil di jam berapa. Kan yang paling tahu saudara dengan Tuhan. Saudara nggak akan mampu, kita nggak akan mampu melewati kehidupan ini kalau kita nggak bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita tahu, saudara, Tuhan adalah perisai yang terbaik di dalam hidup kita. Kenapa kita harus meragukan Dia? Iya kan? Kalau kita tahu Tuhan adalah perisai yang terbaik, yang dapat diuji oleh waktu, kenapa kita harus meragukan Tuhan? Saat kita tidak menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, saudara, musuh akan jauh lebih mudah menjatuhkan kita. Saat kita tidak menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, musuh akan lebih mudah menyerang kita. Saudara bisa bayangkan, kalau Daud tidak menjadikan Tuhan sebagai perisainya, pasti Daud akan mengalami kehancuran. Sekuat apapun Daud, pasti Daud akan mengalami kehancuran. Sebab apa, saudara? Sebab Daud tidak menjadikan Tuhan sebagai perisainya. Tetapi karena Daud menjadikan Tuhan sebagai perisainya, sebesar apapun serangan itu, Daud tetap kokoh. Daud tetap berdiri tegak. Sebab Tuhan yang menjadi perlindungan dia. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata begini, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah. Sadarlah berarti, saudara, saya dan saudara, Tuhan inginkan agar kita senantiasa memproteksi kehidupan kita dengan kehidupan doa, dengan firman Tuhan, agar selalu kita membangun hubungan kita yang khusus dengan Tuhan. Sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya, saudara, iblis tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara tetap kuat. Iblis akan mencari waktu terbaik untuk menjatuhkan saya dan saudara, untuk menghancurkan kita. Mungkin kita tidak punya kekurangan yang menurut kacamata orang itu kekurangan yang besar. Tetapi saudara, ketika kita berada di zona nyaman, saya ingatkan selalu tentang hal ini. Zona nyaman ini akan mudah, akan membuat orang mudah jatuh, saudara. Sebab tidak ada kemauan untuk lebih lagi, untuk maju. Ya, hidup sudah aman. Ya, hidup sudah aman. Iya, doa, bisa gak doa juga, gak apa-apa. Sudah aman hidup. Tetapi firman Tuhan katakan,
berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis selalu mengintai engkau. Tidak ada satu orang pun yang kuat di dunia ini, saudara. Mau hamba Tuhan, mau katakan dia adalah hamba Tuhan yang paling diurapi, katakanlah seperti itu. Tidak ada, firman Tuhan katakan tidak ada yang paling kuat. Siapapun orang itu punya kans untuk jatuh. Entahkah kita jatuh dengan perkataan, entahkah kita jatuh dengan perbuatan kita. Tetapi setiap orang akan mendapatkan perlindungan Tuhan kalau kita menjadikan Tuhan perisai kita yang utama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu juga kita ingat, perlu juga kita sadari kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah menyalahkan Tuhan. Orang yang mudah menyalahkan Tuhan, tentunya dia pasti akan lebih mudah menyalahkan sesamanya. Sedangkan Tuhan saja bisa disalahkan, bukan saudara? Apalagi sesamanya. Orang yang mudah menyalahkan sesamanya tidak akan pernah mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Karena bagi dia, bagi orang tersebut, kebenaran diri sendiri adalah yang terutama. Walaupun dia tidak menyadarinya. Nah untuk itu saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab, satu bangsa yang sudah sangat kita ketahui bersama, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang mudah sekali menyalahkan Tuhan. Walaupun mereka sudah melihat pertolongan Tuhan, walaupun mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, tetapi tetap saja Israel menyalahkan Tuhan. Peristiwa itu tercatat di dalam Bilangan pasal 11. Saudara bisa melihatnya dalam Bilangan pasal 11. Saat mereka ada di padang gurun, ayat 4 dan ayat 5, saudara bisa membaca itu. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Aduh saudara ya, yang diingat hal-hal seperti itu saat di padang gurun, padahal mereka di padang gurun itu hanya sementara. Dan kalaupun mereka bisa lama di padang gurun, karena mereka memberontak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan mereka berputar-putar di padang gurun. Kami teringat akan bawang prei, akan ikan, tidak bayar apa-apa. Mereka teringat yang kayak gitu saudara. Walaupun mereka nggak apa-apa, mereka jadi budak, disiksa, yang penting makan ikan. Gak apa-apa mereka jadi budak dari orang-orang Mesir, yang penting mereka makan bawang prei, bawang merah, bawang putih. Coba saudara ya. Sampai mereka mengabaikan bagaimana Tuhan sudah menolong mereka. Mereka menyeberangi laut Teberau. Lewat hambanya Musa membelah laut yang luar biasa itu saudara. Kok bisa karya Tuhan yang luar biasa itu disandingkan dengan bawang prei? Coba saudara, ada yang seperti itu di sini? Saya yakin tidak ada. Jangan pernah sandingkan hal-hal jasmani yang saudara dapatkan dengan karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Hal-hal yang jasmani tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang rohani di dalam Tuhan. Israel mencoba membandingkan hal-hal jasmani yang mereka dapatkan di Mesir dengan karya Tuhan yang sudah luar biasa dalam hidup mereka. Siang hari dilindungi dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Hal-hal yang spektakuler
Tapi orang Israel, aduh dasarnya orang-orang yang tegar tengkuk, pada akhirnya mencoba selalu membandingkan hal-hal jasmani dengan rohani. Saudara, mari jadikan Tuhan sebagai perisai kita, saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, maka Tuhan pasti melindungi kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, maka Tuhan pasti menolong kita dari serangan musuh. Apapun bentuk serangan musuh itu di dalam hidup saya dan saudara, Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perisai kita, maka Tuhan pasti memberkati kita. Amin, saudara. Berkat Tuhan itu kan banyak sekali. Kesehatan saudara itu berkat yang paling mahal. Saya dan saudara bernafas itu berkat yang paling mahal. Sebab berkat yang paling mahal itu kalau Tuhan ambil, maka selesailah kita di dunia. Benar, saudara? Jangan pernah mengeluh tentang Tuhan di dalam hidup saudara. Tapi biarkanlah Tuhan kita jadikan perisai kita yang utama. Amin, saudara. Supaya kita tidak kecewa. Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah menjadi perisai terbaik di dalam hidup kami. Haleluya. Oh, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin
Ada begitu banyak musuh yang datang menyerang atau yang coba menyerang kehidupan saudara. Yang mencoba ingin menghancurkan saudara. Sebagaimana Raja Daud, sebagaimana Daud, ia menjadikan Tuhan sebagai perisainya. Ia menjadikan Tuhan satu-satunya sumber perlindungannya. Mari saudara, kita jadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan kita, sebagai satu-satunya perisai kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kau perisai kami Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Segala masalah persoalan yang dihadapi, tolong Tuhan agar semuanya dapat selesai Tuhan. Pemerintah yang ada, Tuhan tolong agar dapat menyelesaikan semuanya. Kota kami Tuhan, kota di mana kami memuji Tuhan, kota di mana umat-umat-Mu bekerja, kota di mana umat-umat-Mu Tuhan membangun keluarga Tuhan, memberkati kota ini Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah hadir saat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Yang sudah melayani pekerjaan Tuhan memberkati. Yang sudah memberikan persembahan-persembahan Tuhan berkati, apapun itu Tuhan. Yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua. Sekali lagi, balas berkati buat umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat tetangga-tetangga kami. Tuhan tolong Tuhan, Engkau juga yang melindungi, memproteksi tetangga-tetangga kami. Engkau yang berkuasa atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus
menyertai umat-umat Tuhan. Mari saudara angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Allah, biarlah Tuhan kita selalu menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.